Dua orang diperiksa, mafia tertawa ya. Begitulah kira-kira rasa getir publik saat Kasat Reskrim Polres Sumeneb memeriksa dua petugas SPBU usai kasus solar bersubsidi viral. Langkah itu terdengar heroik, tapi baunya lebih mirip minyak wangi penutup busuk. Warga menilai pemeriksaan ini sekedar formalitas, hadir setelah ramai, diam ketika sunyi. Solar subsidi itu ibarat darah rakyat kecil, tapi mengapa justru mengalir deras ke tangki-tangki yang tak berhak? Tak masuk akal jika praktek yang sudah lama dan terang-terangan hanya melibatkan dua petugas. Di mana para pemain besar? Kemana aparat ketika antrean panjang berubah jadi ladang cuan? Publik bertanya lantang, apakah pemeriksaan ini akan merambat ke pengelola SPBU, pengusaha penampung, dan aktor di balik layar? Atau akan berhenti di dua nama kecil agar badai segera reda? Tanpa keterbukaan hasil, kecurigaan akan tumbuh seperti rumput liar. Usut sampai ke akar, buka hasil pemeriksaan. Rakyat tak butuh sandiwara, kami butuh keadilan yang bekerja. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Di Sampang, orang miskin harus hampir mati dulu baru dilirik negara. Mas Dija 70 tahun dan Patha 60 tahun hidup puluhan tahun di gubuk bambu bocor di Desa Nyilo, Kecamatan Kedungdung, Sampang, Madura. Dinding bolong, atap ambrol, dan lantai becek. Rumah yang lebih pantas disebut kandang ayam daripada hunian manusia. Tragisnya, Mas Dija baru masuk radar Dinas Sosial Sampang setelah jatuh ke sumur dan patah tulang, terbaring tanpa kasur, menahan sakit di tengah kemiskinan ekstrim. Lalu Dinsos datang membawa kalimat sakti, sudah diusulkan, sudah dikoordinasikan, masih menunggu. Pertanyaannya, selama puluhan tahun mereka tinggal di situ, kemana Dinsos? Bukankah tugas negara itu mendeteksi lebih dulu, bukan datang setelah viral dan nyaris terlambat? Data boleh rapi, rapat boleh sering, tapi kalau lansia bisa hidup puluhan tahun di gubuk bocor tanpa bantuan layak, berarti ada yang busuk dalam sistem. Jangan-jangan kemiskinan baru dianggap darurat kalau sudah jadi tontonan. Dinsos harus berhenti sekedar mengusulkan dan benar-benar menolong. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Deteksi diperkuat, rokok ilegal masih santai beredar. Yang diperketat strateginya atau cuma bahasanya ya? Satpol PP Sampang kembali bicara perang melawan rokok ilegal. 4 tahap disebut rapi, sosialisasi, deteksi, penangkapan, lalu pemusnahan. Di atas kertas ini terdengar gagah. Di lapangan publik masih bertanya, kok rokok ilegal tetap gampang ditemui ya? Kasat Pol PP Sampang Suaidi menyebut fokus kini di tahap deteksi. Personel disebar ke 14 kecamatan memetakan selera pasar rokok tanpa cukai. Kedengarannya canggih, nyaris seperti riset pemasaran. Ironisnya, masyarakat kecil sudah lama tahu merek apa yang beredar, di warung mana, jam berapa, bahkan lewat jalur siapa. Deteksi katanya untuk menjaga ekonomi mikro, tapi jangan sampai dalih stabilitas pasar justru jadi alasan pembiaran. Rokok ilegal itu bukan soal selera, tapi soal kebocoran pajak dan hukum yang bolong. Publik tak butuh jargon intelijen lapangan. Publik butuh hasil. Jangan sampai Satpol PP rajin mendeteksi, tapi lupa menindak. Saatnya buktikan. Berani sentuh pemain besar, bukan cuma pedagang kecil. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Katanya bergizi,
Tapi yang datang malah bikin geleng kepala. Program makan bergizi gratis di Sampang kembali jadi bahan obrolan. Kali ini bukan karena prestasi, melainkan karena isi ompreng yang bikin alis naik. Foto menu beredar memperlihatkan mie instan sebagai bintang utama, ditemani tahu tempe, potongan mentimun seadanya, kuah plastik, dan buah yang ukurannya lebih cocok disebut hiasan. Ini makan bergizi atau sekedar pengganjal lapar ya? Diduga dikelola SPPG Pencer Telelah Camplong Sampang. Menu tersebut jauh dari bayangan gizi seimbang. Karbohidrat instan mendominasi, protein malu-malu, sayur minimalis, buah super irit. Padahal MBG digagas untuk memperbaiki asupan nutrisi anak dan kelompok rentan, bukan untuk mempopulerkan mie instan versi subsidi. Warga pun bertanya-tanya, di mana standar gizinya? Di mana pengawasannya? Jangan-jangan anggaran gemuk, porsi kurus. Program bagus bisa berubah jadi lelucon jika pelaksanaannya asal-asalan. Publik tidak menuntut mewah, hanya layak dan sehat. Evaluasi sekarang juga, transparansi dan perbaiki menu. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Tanda tangan ada, uangnya kemana ya? Itu pertanyaan yang kini bergaung di lorong-lorong KONI Sampang. Dugaan penggelapan dana tunjangan pengurus 2024-2025 mencuat bak peluit panjang, nyaring, memaksa semua menoleh. Sejumlah pengurus mengaku menerima tunjangan tidak utuh, bahkan nihil, tapi tetap diminta membubuhkan tanda tangan seolah dana sudah mendarat. Tahun 2024, janji 600.000 per bulan menyusut jadi serpihan. Tahun 2025, lebih pahit lagi, berhenti total sejak April. Aneh bin ajaib, sebagian pengurus disebut menerima utuh, sebagian lain cuma dapat angin. Kalau ini lomba lari estafet, tongkatnya jelas nyasar. Alasan klasik pun keluar. PAK belum cair, Porprov masih menyisakan utang. Namun keluhan atlet dan cabur soal fasilitas dan konsumsi justru menambah aroma tak sedap. Transparansi tertinggal di garis start. Ketua KONI membantah, menyebut tak ada tunjangan, hanya uang monitoring. Tapi publik bertanya, kalau tak ada tunjangan, kenapa ada daftar penerimaan? Saatnya audit independen dan klarifikasi terbuka. KONI buka datanya, biar olahraga tak cedera oleh administrasi. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. PKH lagi, PKH lagi. Bantuan ada di sistem, tapi raib di dompet. Kemana ya perginya? Itulah nasib pilu sia warga desa Somper, Kecamatan Tambelengan, Sampang, Madura. Program Keluarga Harapan alias PKH yang katanya untuk yang paling membutuhkan justru lenyap bertahun-tahun tanpa jejak di tangannya. Ironis, namanya tercatat aktif sebagai penerima, tapi sepeser pun tak pernah ia terima. ATM dan buku rekening tak pernah ia pegang. Kebenaran pun terkuak saat Sia mengecek data di aplikasi resmi Kemensos. Setelah mengadu, pendamping memfasilitasi pembuatan ATM baru. Namun drama tak berhenti. Mutasi rekening menunjukkan penarikan dana pada tahun 2025. Sia makin bingung, makin sakit hati. Uang ditarik, tapi bukan olehnya. Ini sulap atau perampokan berjas ya? Kasus ini menampar wajah pengawasan bansos PKH di Sampang. Jika hak rakyat bisa dicairkan diam-diam, lalu siapa penjaganya? Saatnya Dinsos, Inspektorat, dan APH turun tangan, telusuri jejak, kembalikan hak. Warga lain, cek status PKH kalian sekarang,
Laporkan bila ada kejanggalan, karena diam berarti memberi ruang. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.